maksud gua ini janda lagi tidur, ya kan? Pakai kipas angin. Di Cianjur kan udah dingin, nggak mungkin pakai AC dong. Cuacanya masih bagus gitu, banyak perkebunan dari pohon. Ini saya bacain dulu dong. Halo semuanya, balik lagi di channel Oke Dude, dan kali ini di episode kedua gua masih bersama dengan Rizky atau yang biasa gue panggil Gendut, dan gua Oka sendiri. Hari ini gue bakal bacain sendiri, nggak sama gue. Dulu ini gue kan lagi opening blog. Sorry. Nih, hari ini bakal gue bawain lagi beberapa berita yang bisa gue sampaikan di channel ini. Ntar dulu dong. Oh iya. Lagi. Oh maaf. Iya, opening dulu. Diam dulu. Iya, oke. Oke, mohon maaf semuanya yang nonton video kita. Dan hari ini gue punya 3 berita yang bakal gue bacain dengan si Gendut. Nggak baca sendiri. Nggak baca sendiri aja. Kan gue berdua. Kan bisa baca kan? Buta ini. Oke, Sorry. Ya Ya, bisa lah. lanjut. Ya udah kita baca sama gue. Oke, gue bakal bawain berita pertama untuk kalian semua yang lagi nonton di channel kita. Ada yang nonton. Langsung saja buka berita pertama. Ntar dulu, sebentar. Oke. Gue mau tanya dulu nih sama lo. Lo sekarang kuliah semester berapa? Berapa ya? Nggak tahu dong. Semester sendiri aja nggak tahu. Ya lupa, kebanyakan. Lu masuk tahun 2014. 14. Sekarang 2021, udah 7 tahun. Iya. Belum lulus. Belum. Sekarang kuliah online karena Iya, pandemi. Iya. Nah, gue punya berita buat lu. Oke. Ini menyindir saya. Dan Anda maksudnya. Berita yang saya Tuh kan? tahu. Karena teman saya masih kuliah. Oke. Pengangguran banyak didominasi lulusan SMA sampai sarjana. Jadi menurut lu bakal yakin gak nih ngelulusin kuliah lu? Iyalah. Walaupun nganggur? Iya. Nganggur enak kan? Enak sih. Ya udah. Gue bacain. Iya oke. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengungkapkan alasan dan tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah meningkatkan produktivitas para pekerja Indonesia. Ini katanya pengangguran. Tadi katanya pengangguran. Ya ini makanya dibikinlah UU Cipta Kerja. Tapi atau enggak? Ya udah bacain dulu. Jurusan lu apaan? Hukum. Hukum. Memang udah dihukum di kampus. Ini kuliahnya lama. Udah dihukum. Ya oke. Gue bacain nih. Ya. Saat ini produktivitas dari para pekerja di Indonesia sangatlah rendah. Bagaimana tidak? 87% dari penduduk yang bekerja memiliki pendidikan SMA ke bawah. Saya dong. Iya makanya. Saya kan pernah kuliah. Tapi nggak lulus ya, berarti hitungannya lulus SMA. Iya. Tapi pernah kuliah. Iya. Berarti 87%-nya Total termasuk penduduk Anda. yang bekerja memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah. SMA ke bawah. SMA? Ke bawah. SMA nggak? SMA. Ya udah. Termasuk Kuliah kan? juga. Berarti ke atas nggak ke bawah. Cuman kan nggak lulus. Iya tapi nggak ke bawah. Iya, panjang, tar dulu. Iya. Gue bacain dulu. Dari angka tersebut 30% memiliki pendidikan setingkat SD. Brengsek. SD kerja apa nih lulusan SD? Ya itu. Ya wajar lah kalau Mbak nih lulusan SD nganggur. Ya wajar. Yang lulus kampus aja Pasti nganggur. Nganggur. Masih belum ada bertahun-tahun. kerjaan. Gimana Mbak dan Mas yang lulus SD? Pasti udah nggak tahu. Nah, inilah yang menjadi penyebab produktivitas Indonesia tertinggal dari negara lainnya. Seperti itu, Bos. Jadi, kan lu masuk 2014. Kuliah di Universitas. di mana? Swasta. Swasta. Masuk 2014. Sekarang 2021, udah 7 tahun. Pemutihan dong.
Harusnya. Tapi Kayaknya. karena pandemi mungkin lu kuliah online. Iya. Ya udah lu mau ngapain lanjutin kuliah, lu orang sarjana aja nganggur. Berarti nggak usah. Beda. Itu beda. Iya maksud gua Itu beda anggur. Beda nganggur. nganggur. Jadi Tapi kan nggak usah lah. Udah. Jangan. Nih. tuh berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah pengangguran terbuka. Enggak, gue juga ikut tersinggung ya bos. Ya, Anda ngapain bahas yang kayak gini makanya? Ya saya kan cuma bacain. Anda mau ngatain saya, tapi Anda kena kan? Maksudnya itu kan? Iya kan? Maksudnya itu kan? Jedot ini anaknya gelipon. Maksudnya itu? Enggak ya, nih gue bacain. Jumlah pengangguran terbuka berdasarkan tahun 2019. 19. Berarti Untuk 2 tingkat tahun yang lalu lah ya? pendidikan, iya 2 tahun lalu. SD dan SMP itu masing-masing angkanya adalah 17% dan 16%. Berarti SD-nya 17%, SMP-nya 16%. Sementara untuk lulusan SMA gua. Iya. Saya kan juga hitungannya berarti. Oh iya, benar. Iya kan? Karena belum lulus Belum sarjana. lulus sarjana. SMK masing-masing 28,2 dan 24,5. Berarti SMA-nya 28%, 2, SMK-nya 24,5. Iya, benar. Iya nggak salah. Iya. Iya sih. Ya udah. Terus Diploma hanya 3,1% dan sarjana 10%. Hah? Dari 100% sarjana yang kerja cuma 10%. Buat orang tua, pesan-pesan saya. Oh, orang tua saya ya. Orang tua saya. Maksudnya, Iya kan? pesan-pesan orang tua untuk zaman sekarang udah nggak usah kuliahin anak. Iya, Suruh aja main PUBG. mobil. Nah, Mobile kalau Legends. main mobil. Iya, benar. Masa dari 100% sarjana yang kerja cuma 10%? Gimana ceritanya? Ya karena menurut gua kalau lu lulus juga memang gambling juga sih. Rezeki-rezekian orang juga nggak ada yang tahu. Kadang Sama ini kan orang dalam. Iya juga sih. Iya. Kadang yang cuma lulusan SMP bisa jadi orang yang sangat sukses, yang sarjana pun belum tentu jadi. Ya nggak bisa ditebak lah, namanya jalur hidup. Oke, buah manggis. Iya, tebak-tebak buah manggis. Iya. Gimana sih caranya? Ya tebak-tebak aja. Emang manggis kenapa ditebak? Ya dia bikin penasaran jadi ditebak. Oke. Enggak ya? Jadi lanjut aja ke berita Iya, dulu dah. udah. Iya dah. Oke. Kayak pengangguran banyak. Mau Seperti? seperti saya. Kita. Iya benar. Bukan saya. Apalagi kameramen kita tidur tuh. Untuk kameramen Halo. kita, kalau saya kasih tahu dia sampai tidur. Kiri dong, Saking udah males. pengangguran. Iya udah. Ngomongin pengangguran, gue Ini. juga nganggur, gue nggak mau denger. Ini gua tidur Ngomongin gitu ya. gua bolot. Ya kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua nih dari detik.com. Enggak ya? Bener nih. Mana Woli berita yang bakal lu bacain dari mana? Ya, dari sini, dari depan. Merasa berdosa jadi pelakor. Wanita dan anaknya diam di salju tanpa busana. Apa maksudnya? Apa bos? Dia jadi ini. Siapa yang di... Temen Elsa. Iya, Elsa Bayori. Oke. Elsa sih. Elsa Siregar. Oh ini Frozen. Iya kan Iya. saya bilang Elsa Frozen. Tadi nggak ada Frozen. Nah, tadi kan langsung saya potong. Baca nggak? Ini penting nggak? Bacain. Tanpa busana, bos. Siapa yang tidak suka tanpa busana? Pasti yang nonton juga suka. Yang tanpa busana tanpa Kameramen busana. kita molor. Ya udah lah. Teman-teman kalau yang nonton video ini, emang kita syutingnya ini sekitar sebelum subuh. Enggak, lebay. Coba lihat. Iya benar, sebelum subuh. Ini udah jam menunjukkan 3:30. Dan kameramen kita orangnya ngantuk. Iya, kayaknya diabetes. Padahal dia ngangguran. Seperti pekerja keras seperti kita. Iya, udah. Ya udah jadi mas-mas. Ya udah oke lanjut. Nih ya. Saya baca boleh. Jakarta. Menjadi pelakor membuat wanita ini merasa bersalah. Benar, salah dong. Iya dong. Ya kan? Siapa yang mau neri? Dan berdosa. Iya, udah pasti. Udah pasti kan. Dia mencoba menghukum dirinya sendiri dengan berdiam diri di tengah salju tanpa busana. Biar apaan? Ya biar kita baca. Tanpa busana pasti dicari kan? Iya nggak? Enggak ya?
Iya sih, oke lanjut. Tindakan itu menjadi kelewatan karena wanita asal Rusia itu melibatkan ketiga anaknya. Hah? Anaknya 3 tuh dari suaminya yang asli Saya atau belum dari yang selesai, asli saya pelakor? baca. Oh ya, lanjut. Wanita ini mempunyai hubungan spesial dengan milioner yang Ini kan namanya enggak sih, itu kan juga belum baca nih. Oh, iya. Wanitanya namanya Sape. Iya lupa tadi terlalu excited tanpa busana ini. Oke, bisa dibacain. Wanita bernama Natalia Fazina mempunyai hubungan spesial dengan milioner yang berprofesi sebagai pengusaha berlian bernama Ilya Kluyev dan Natasha dan kekasihnya menjalani hubungan secara diam-diam karena sang milioner telah memiliki istri. Sebentar bos, ke atas. Bernama Natalia Fazina. Apa jadi alat kelamin disebut? Mohon maaf namanya Natalia Fazina, salah ya? Berarti si Natalia emang doyan zina. Iya. Itu sesuai dengan namanya. Ya oke. Tapi kenapa bawa anak? Nah itu kita juga nggak tahu. Kan anaknya bisa. Mungkin kan siapa tahu si emaknya ini, si Natalia ini kesepian kan, daripada gua bugil sendiri, anak-anak gua ngikut lah. Anak kecil kalau mati, kalau mati gimana anak kecil bos? Gimana sih lu? Yang mana kan? Iya kan? Ya kan anak dia bukan anak gua. Ya tapi Kalau dia tapi cuma nanya mati gimana? Ya kuburin namanya. enggak bisa lu punya anak. Kok gua jadi gua masih suruh bugil di salju. Iya juga ya, siapa yang mau lihat kalau dia Masa cewek? gua suruh ke Eropa dulu saljuan, bugil. Kan nggak harus ke Duit Eropa. aja nggak punya, Ya oke. suruh ke salju. Jadi ini nggak penting apa penting berita gue kali ini. Kurang aneh lah ya, Ya kayak semua. annoying lah berita lebih ke sampah. Jadi nggak usah. Lakor lagi Kan lagi rame sekarang juga Oke. di Kasusnya penyanyi syariah ya? apaan bang? Bukan. Kan bang syariah. Maksudnya penyanyi band ya, penyanyi perempuannya, vokalisnya Ya tinggal sebut aja syariah. kalau kayak gitu udah kan itu menuju satu. di depannya N. Belakangnya. Iya. Nina Oh Nina Bobo. Iya kayak itu. Kayak Iya, kameramen kita. Nina Bobo. sampai ngorok. Kameramen kita tidur. Ya Kita udah. cuma baca berita. Lanjutnya berita ke Udah. berita lo gua nggak nggak. jelas. tapi di Rusia. Bodoh amat. Rusia kayak mau Rusia. serah. Jadi berita ketiga itu tentang ini lagi viral banget sih memang di media sosial ataupun Beberapa minggu inilah ya? Iya, Berapa iya, bulan? Berapa minggu terakhir ini? Minggu terakhir ini nggak bulan lah. Ya di Nggak bulan-bulan inilah, di bulan-bulan Februari ini. Oh hari Valentine. Gue baca dulu, ntar dulu. Janda Cianjur mengaku hamil. Pelan-pelan. Ntar dulu. Iya. Masa ini solopost.com kalau nulis, tolong dong, masa gegara? Masa bacanya gegara? Harusnya gara-gara dong. Iya. Gegara betul. apaan? Gegara. Itu Mana yang ngurusin ada? bom. Emang ada di KBBI? Yang ngurusin bom. Itu gegana bos. Salah. Nah itu bisa diledakin mas. Jangan ampun. Oke, ini Ya, buat kita. solopost.com lain kali tulisannya gara-gara atau penyebab lah. Nah, disebabkan lah. Disebabkan. Nah. Janda Cianjur ngaku hamil gegara angin semeriwing, ternyata masih terikat pernikahan. Ini juga gue baru dengar nih. Apa tuh? Jadi ini kan perempuan ini bisa dibilang mbak atau namanya tuh Siti Zainah, 25 tahun, seorang janda asal Cianjur. Jadi Mbak Siti ini akhir-akhir ini viral karena ngakunya dia itu Janda. dihamilin. Oh salah. Iya, dia memang janda. Iya. Maksud gua, Iya. Oke. dia ngaku di banyak media atau di banyak berita dihamili, atau di banyak warga lah, di warga Cianjur ini sebelum dia viral mungkin dia ngakunya dia hamil, kan dia janda nih, dia dicerai bos. Nah,
tapi hamil sama angin semriwing. sama angin. Emang Avatar sampai dunia nyata apa bagaimana nih? Hamilin angin. Apa dia lagi tidur nih kayak kameramen kita tuh ngangkang, cuman ada kipas angin gini nih. Kan bukan, kalau angin kipas kan nggak semriwing. Semeriwing lah bos. Makin lama lu makin masuk angin anjir. Iya, daripada masuk. Oke. Daripada masuk bui ya. Iya, maksudnya itu. Enggak maksud gua ini janda lagi tidur. Ya kan? Pakai kipas angin. Di Cianjur kan udah dingin, nggak mungkin pakai AC dong. Ya. Cuacanya masih bagus gitu, banyak perkebunan. Ini saya bacain dulu dong. Enggak, tapi brengsek. ya udah semriwing tuh udah pecah. Iya, ya. angin semeriwing. Mungkin dia tidur ngangkang gini masih pakai busana tapi nggak pakai sempak. Oh, maksudnya daster mungkin. Ya daster pakai Ya. ke daster cuman nggak pakai daleman, ngangkang kena angin. Mungkin anginnya nyebabin dia bukan hamil, kembung, masuk angin. Kalau dikerokin kentut-kentut dia. Lagi mana ada Mbak Siti? Mbak Siti nih tolong ya Mbak Siti, mana ada angin ngehamilin manusia? Enggak, mungkin di medis ada kali. Jadi orang yang Angin apa? enggak, maksudnya yang orang hamil tanpa dibuahi gitu loh. Tanpa berhubungan. Itu kan bisa metode bayi tabung biasanya. Ya enggak, misalnya orang kayak enggak bener-bener enggak dibuahi aja, mungkin ada kan? Ya gimana? Iya, mungkin 1 banding berapa juta gitu. Nggak ada brengsek. Mana Ya ada kali begitu. aja ada. Ya makanya baca dulu. Nih, ya udah gue jelasin nih. Lanjut ke beritanya. Seorang wanita di Cianjur, Jawa Barat bernama Siti Zainah yang berstatus janda mengaku hamil dalam waktu 1 jam. Hah? Kayaknya Mana ada? ini Bro? orang magic nih, kayak magic habis. Apa maksudnya Tepuk apa gitu? tangan, nonton Oh. pasar. Ya enggak lah, habis berhubungan intim. Kok berhubungan intim? Kayak otak Anda kesana mulu ya? Iya. Ya udah Iya, paham. orang waktunya sejam. Iya, maksudnya mana ada, ya nggak ngerti lah. Oh, maksudnya Orang pun Tiba-tiba, orang iya, normal orang nikah nih. Habis berhubungan suami istri lah, hubungan badan Iya. yang sah kan karena suami istri. Mana ada tespek sejam gitu. respect. Biasanya kan nunggu beberapa hari atau beberapa minggu kali ya. Oh, waktu itu lo gitu. Ada gejala-gejala Itu lo gitu. Dong, jangan nanti kalau ibu saya nonton sangkanya saya ngambilin anak orang. Iya kali aja kan nggak tahu. Ya enggak lah. Nanti saja nih, ntar dulu nih. Mengaku dalam waktu 1 jam akibat vaginanya kemasukan angin hingga akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Enggak mbak, kalau kemasukan emang masuk angin, tidur di ubin sama kipas kali. Oh, kayak Masa tiba-tiba kameramen. angin? nggak, tar dulu tidur di Ya emang kameramen kita lagi tidur, mungkin dia capek. lah ini emang kita nggak jawab. Capek sih, ini aja syuting udah pagi teman-teman ya. Ini biar saya lanjutin dulu nih. Menanggapi kabar tersebut, pihak KUA Kecamatan Ciadun, Cianjur, Jawa Barat angkat bicara. Petugas KUA Ciadun Aliroyani, Pelan-pelan bacanya. KUA Ciadun Aliroyani, gue nggak tahu nih daerah mana, mengatakan Mbak Siti Zainah masih berstatus sebagai istri Muhammad Safiullah. Sofiullah. Iya, Sofiullah bener. Iya. Mereka masih tercatat sebagai pasangan suami istri sampai saat ini. Keduanya menikah secara resmi pada tanggal 2 Mei tahun 2017 yang lalu. Kata Al-Royani. Alriani, ini presenter yang media berita yang nanyain dia ya. Dia akhirnya si Mbak Siti dia yang Zainah wawancara. ini, dia diwawancara mengakunya seperti itu. Masih bersuami ya teman-teman. Sementara ketua RT bodo amat RT RW, gue nggak peduli kampung gabungan lu. Oh, mau tahu kan? Gabung. Mau tahu? Nggak usah dibaca. Oh iya. Nih, saat ini Siti Zainah tinggal bersama orang tuanya, namun secara administratif masih berstatus istri dari Muhammad Saifullah. Kini Siti Zainah tinggal bersama orang tuanya di wilayah tersebut, namun secara administratif Dia masih tercatat berarti. ya bro, pokoknya Berarti belum cerai Mbak lah. Siti Zainah ini dan Muhammad Safiullah ini Oh, masih sah lah suami istri yang atau sah. mungkin
mungkin lagi ngurus perceraiannya mungkin. iya mungkin Jadi dibilang udah talak, janda, cuman iya. belum cerai secara sah di KUA. KUA atau pengadilan Iya. negeri lah. Kita juga nggak tahu kalau di Cianjur kayak gimana prosesnya kan. Nah, berarti ini mungkin dia udah pisah ranjang atau pisah rumah gitu. Tapi Berarti statusnya dia masih, Mbak Sitinya tapi- udah tinggal sama tapi orang tuanya kan? iya sih Mbak Siti Iya. sama Mas si Saviolo ini Iya. masih sah Masih sah. karena belum ada peresmian Iya. perceraiannya. Nih, nih dengerin ya teman-teman. Ini lucu banget. Dia mengaku merasakan perutnya sakit setelah ada angin masuk ke vagina. Kemudian perutnya membesar seperti wanita hamil. Hah? Mbak Siti ini tolong Mbak Siti. Jadi kan saya juga punya ibu. Ibu saya kalau tidur depan kipas lah. Mana pernah ngaku hamil. Dia berarti nggak kayak Mbak Siti. Oh, mungkin beda. kronologisnya. Iya makanya. Jadi nggak semua. Jadi nggak semua yang manusia wanita itu bisa dihamilin Dihamilin oleh pria dengan Bukan. bibit spermanya. bukan Nah, ini oleh bisa. angin semeriwi. Iya, Kan kalau saya itu bilang dong- nggak semua wanita dibuahi oleh sperma makanya bisa Oh, hamil. Berarti bisa juga dilakukan dengan metode angin. Iya, ya maaf saya udah ngantuk. Buat mbak-mbak mungkin yang pengen pengen punya momongan, silahkan tidur kipas angin, tidur di ubin jangan bayi pas angin lah. depan kipas angin lah. Anginnya masih dari mana kalau nggak ada kipas? Oh maksudnya pengen punya anak. Iya, misalnya Iya. pengen punya anak. Ikutin Oh, iya. aja step-step dari Mbak Siti Zainah. Ini Zainah Zaina. ya. Zaina. Ya mbak-mbak atau ibu-ibu yang pengen punya momongan lebih cepat seperti Mbak Zainah, tidur aja di ubin tapi depan kipas angin ngangkang. Kipas anginnya kok Mungkin anaknya juga ngangkang. bukan anaknya ngangkang dong, anaknya juga Angin. angin. Itu kan jadi avatar. Nah, iya, udah Avatar yang nggak- biru kan? nggak jelas nih Mbak Avatar yang Siti biru. ini udah nggak Avatar yang jelas. biru. pokoknya. Avatar yang biru. Bukan goblok, itu bukan si Aang. Siapa? Ini kan si Aang. Tidak bersama. Ya pokoknya untuk Enggak, ini apa sih maksudnya kayak gini? beritanya Beritanya. juga nggak tahu. Ya, terus kenapa dibaca? Kita bacain aja karena kan viral. Giliran tadi gue nggak boleh. Nih jadi biar teman-teman yang nonton tuh kayak Oh gue mau punya anak harus beli kipas angin. bisa jadi sih. Ya kan siapa tahu udah ada yang nikah kayak, aduh, kita belum dikasih Beri momongan nih dari yang maha kuasa. Ya ibu atau mbak silakan tidur di ubin, beli kipas kipas angin angin. yang gede tuh buat kondangan tuh yang anginnya bus gitu. Oh yang kayak di Itu Ancol. anaknya yang bisa kayak di Ancol. Iya, Yang keluar angin. Iya, Yang anak. keluar- kan Iya, kipas ntar dulu. Blok. Mungkin setelah Mbak tiduran atau Ibu tiduran dengan depan kipas angin yang kipas anginnya besar yang bahan dari besi itu angin kencang. Anaknya kembar 7. Itu mohon maaf. Siapa tahu. Yang dilahirin anak orang pernah kucing. Kalau sampai 7. Kan anginnya kencang. Kalau Mbak Zainal anginnya pelan. Tapi Masuk. Iya. Tapi masuk. Langsung masuk. Tepat Gol, sasaran. langsung gol. Langsung angin langsung bus. Wis, Rahim langsung. mana nih Rahim? Sama Imri. Di sini, di sini. Wah, langsung. Hamil. Nggak masuk akal. Udah pokoknya gua juga nggak ngerti ini berita apa. Pokoknya ini viral banget teman-teman. Sangat viral lah di jagat raya media sosial kita di negara Indonesia ya, dengan si berita Mbak Siti Zainah. Zainah sih. Zainah. Beda gitulah. Gua nggak ngerti. Gua juga nggak peduli lu Mbak Siti Zainah. Ya semoga masalahnya cepat ada titik terang. Semoga anaknya tumbuh. Semoga ya bapaknya juga ngakuin atau ibunya juga ngakuin bukan anak angin. Bukan anak angin, anak kerupuk. Ya udahlah. Semoga anaknya juga Anaknya juga sehat-sehat selama lahir, selama nanti kelahiran dan kalian juga diberi kesehatan. Kita cuma bisa bawain beritain aja. Kita juga nggak tahu kepastiannya gimana. Karena sih mungkin Mbak Zainal ini Zainah. Mbak Zainah ini
malu di lingkungan sekitarnya karena dia kan statusnya belum sah cerai. Tapi kenapa malu banget? Ini yang gue tebak-tebak karena kan Makanya jangan tebak-tebak. Iya kan ini bukan gua kuis. Ini menurut persepsi Oh, gue. Oke. Mungkin si Siti Zainah ini, Mbak Siti ini malu di lingkungan Cianjur kampungnya itu karena sama si suaminya ini kan belum sah di Belum sah pengadilan. cerai, Iya maksudnya. di negara ini belum sah bercerai gitu. Tapi dia hamil. Bisa jadi. Iya. Tapi Terus ya ngakunya hamil sama angin. Tapi- Ya udah nggak masuk akal Mbak Siti. Mohon maaf dah. Ya Mbak Siti, lain kali kalau ngomong yang benar-benar aja lah. Kalau sekarang jadi kayak gini heboh kan, situ juga bingung sendiri ngadepin media gimana nih. Udah Ya tahu, itu, ya ya itu. tahu lah. Ya udahlah. Udah kita akhirin aja berita kali ini dari semua yang tadi kita bacain itu cerita Mbak Siti itu yang terakhir bakal jadi. tapi yang penutup kedua acara. penting gak sih? Berita kedua yang mana? Ya? Yang pelakor menghakimi Nggak diri. jelas. Udah diem.